السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat ya, jamaah Masjid Muhammad Ramadan ya, yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama ya, tidak lupa kita memanjatkan ya, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat. Kita juga meminta ya, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudahan ya, semua urusan kita, baik urusan ya, duniawi kita ya, lebih-lebih ya, urusan ukhrawi kita ya, ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga ya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Sebagai manusia tentunya kita tidak luput dari namanya dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya. Kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jiwa-jiwa kita, hawa nafsu yang mengajak kepada perbuatan buruk, dan juga dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya ya. Namun sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menyesatkan seorang hamba, maka tidak ada satu manusia pun yang dapat menunjukinya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah ya, sesembahan yang berhak disembah diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Dan kita juga bersaksi bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Semoga ya salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para atba'it tabi'in, serta orang-orang yang beriman yang mengikuti mereka dengan benar hingga tegaknya hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih kita yang merujuk kepada kitab Umdatul Ahkam ya, karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, dan kita juga merujuk kepada syarah ya, dari kitab Taisiril Alam ya, karya ya, Syekh ya, Abdullah bin Abdurrahman ya, Al-Bassam ya, hafizahullahu taala, yang mana kita telah sampai pada pembahasan ya, babul waqfi ya, bab tentang wakaf ya, bab tentang wakaf ya, salah satu ibadah ya, yang disyariatkan dalam agama Islam ya. Bagaimana fikihnya, bagaimana ketentuannya, mari kita simak, perhatikan baik-baik permasalahan ini. Dan ya, sebelum ya, Syekh ya, masuk kepada hadis dari bab ini, beliau menyampaikan ya, muqaddimah atau pengantar ya, tentang bab wakaf ini. Dia mengatakan al-waqfu ya, kata wakaf ya, qala Ibnu Faris fi maqayisil lughah ya, berkata ya, Al-Imam Ibnu Faris ya, ulama ahli bahasa, fi maqayisil lughah, dalam kitab ya, kamus beliau yang berjudul Maqayisil Lughah ya. Wakaf ini berasal ya, dari susunan huruf al-wawu wal qafu wal fa'u ya, wawu ya, qaf dan fa ya. Aslun yadullu ala tamakkusin ya, asal dari kata yang menunjukkan makna tamakkus ya, membuat ya, tetap ya, membuat diam ya. Summa yuqasu alaih, kemudian dikiaskan ya, kepada ya, makna ini ya.
Summa qala, ya, lalu Al-Imam Ibnu Faris mengatakan wala yuqalu auqafa, ya, dan tidak diucapkan auqafa, ya, artinya yang masyhur yang dipakai adalah waqafa, tidak disebut dengan kata auqafa, ya. Waqafa ini yang masyhur, bukan dengan auqafa wazan af'ala, ya. Tidak dikatakan demikian, ya. Qultu, lalu ya di sini disebutkan, ya, perkataan dari pensyarah, wa min asli tamassuki yu'khadul waqfu syar'iyyu fa innahu maqisul asli, ya, dan dari asal kata at-tamakkus, ya, dari asal kata at-tamakkus, ya, membuat, ya, diam, tinggal, ya. Yukhadul waqfu, diambil kata al-waqfu asy-syar'i, ya, makna, ya, wakaf yang syar'i. Fa innahu maqisul asl, ya, karena wakaf ini adalah, ya, membuat diam, ya, al-asl, ya, pokok, ya. Wa ta'rifuhu syar'an, dan maknanya secara syar'i, ya, kata pensyarah hafizallahu taala, beliau mengatakan habasa malikun malahu al-muntafa'a bihi ma'a baqa'i ainihi 'anit tasarrufati bi raqabatihi, ya. Ya. Orang yang memiliki harta menahan hartanya, ya, untuk dimanfaatkan, ya, ma'a baqa'i ainihi, ya, dengan, ya, tetapnya zatnya, ya, tetapnya zatnya, artinya harta dari seseorang, ya, dia diwakafkan, ya, barangnya tetap tidak berkurang, ya, tapi yang digunakan adalah manfaatnya, ya, yang digunakan adalah manfaatnya, jadi ditahan, ya, asli barangnya, ya, anitasarrufati bi raqabatihi, ya, tidak, ya, terkena perubahan, ya, kepemilikan, ya, tidak berkurang, ya, sedikit pun, ya. Wa tasbilu manfaatihi ala syai'in min anwa'il qurab ibtigha'a wajhillahi ta'ala, ya. Dan di sini, ya, diambil manfaatnya, ya, ala syai'in min anwa'il qurab, ya, dari, ya, jenis-jenis qurab, ya, istilahnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang, ya, bisa kita, ya, mungkin simpulkan, ya, bahwasanya maksud dari wakaf ini adalah seseorang menahan hartanya untuk diambil manfaatnya, ya, ini kata kuncinya, seseorang menahan hartanya untuk diambil manfaatnya, ya. Dan manfaat ini, ya, itu pada hal-hal yang ada unsur qurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi manfaat yang, ya, diinginkan di situ adalah yang memiliki unsur qurbah, ya, ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan sekedar manfaat duniawi belaka, ya, tapi yang ada unsur mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga dari harta yang ditahan tersebut, manfaatnya itu digunakan oleh orang-orang untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sedikit, nah, penjelasan makna dari al-waqfu. Kemudian, ya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Syekh, ya, mengatakan wa hukmuhu, ya, dan hukumnya, hukum wakaf ini, yakni al-istihbabu, hukumnya sunnah, ya, mustahab, ya, sunnah, ya, bukan sesuatu yang kategorinya wajib seperti zakat. Ini termasuk infak yang kategorinya sunnah, ya, wakaf, ya. Wa qad sabata bis sunnah li ahaditsa katsirah, ya, dan wakaf ini, ya, telah tetap, ya, syariatnya di dalam agama Islam bis sunnah, ya, dengan sunnah, dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan di sini ada hadis-hadis yang banyak yang menjelaskan tentang permasalahan wakaf, ya. Minha, ya, di antara hadis yang di situ ada pensyariatan wakaf, ya, hadisu Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis yang berasal dari sahabat Abu Hurairah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoinya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin, ya, apabila anak Adam, ya, manusia, ya, kita semuanya termasuk di dalamnya, ya, meninggal dunia, maka terputus amalnya, ya, sudah nggak bisa beramal apapun, ya, sehingga sudah tidak bisa, ya, di sini mendapatkan pahala dari amal yang dia lakukan, ya, karena sudah meninggal dunia. Illa min salasin, kecuali dari 3 hal, ya. 3 hal ini masih tetap mengalirkan pahala kepada orang yang telah meninggal dunia, ya. Sadaqatin jariyah, disebutkan salah satunya adalah sedekah jariyah, ya, ila akhirih, sampai akhir hadis ini, ya, yang tentunya kalau kita, ya, baca kelengkapannya yang kita masyhur, kita tahu, ya, dari ilmu yang bermanfaat dan juga anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini 3 hal yang, ya, menjadi, ya, pahala jariyah, amalan yang senantiasa pahalanya mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Nah, disebutkan di sini sedekah jariyah, dan sedekah jariyah ini, ya, para ulama, ya, menyebutkan maksudnya itu adalah wakaf, ya, maksudnya itu adalah wakaf, ya, sesuatu yang barangnya, ya, itu ajet tetap, ya, tidak boleh dijual, dihadiahkan ataupun diwariskan, tapi manfaatnya bisa dinikmati, ya, oleh, ya, banyak orang, ya, oleh kaum muslimin pada umumnya. Nanti insyaallah ada pembahasan tentang siapa saja yang boleh memanfaatkan atau menggunakan, ya, wakaf tersebut, ya. Taib. Ya, ini hadis yang derajatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Abu Dawud, dan juga Imam Ahmad, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu, ya, sedikit tentang hukum wakaf, ya, yang istilahnya maknanya apa, hukumnya itu adalah sunnah. Dan disebutkan pula pendalilan yang lainnya, ya, kalau tadi kan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang juga melandasi disyariatkannya, ya, wakaf, ya, atau kalau di bahasa Arabnya itu waqaf, ya. Waqfun, ya, istilahnya kalau disebutkan dalam bahasa Arabnya, ya. Di sini Syekh, ya, hafizahullah taala mengatakan wa ijma'us sadrul awwal minas sahabati wat tabi'ina ala jawazihi wa luzumihi, ya. As-sadrul awwal minas sahabah, generasi pertama, ya, dari para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian dari tabi'in, ya, mereka bersepakat ala jawazihi wa luzumihi, akan bolehnya wakaf dan juga tetapnya wakaf, ya. Artinya wakaf itu sesuatu yang disyariatkan, ya, di dalam agama kita, agama Islam, ya. Di antara hal yang menunjukkan hal tersebut ijma', ya, dari para, ya, ulama dari kalangan sahabat dan juga tabi'in, ya. Di sini disebutkan, ya, qala Asy-Syafi'i, berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ya, walam yahbis ahlul jahiliyati fima alimtuhu, ya, sepengetahuan saya orang-orang jahiliyah mereka tidak menahan harta, tidak melakukan wakaf, ya. Artinya wakaf di masa jahiliyah itu tidak ada, baru ada di zamannya Islam, ya, di zamannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa innama habasa ahlul islami, ya, wa hadza isyaratun ila annahu haqiqiyatun syar'iyyatun, ya, yang melakukan wakaf, nahan harta ini adalah ahlul Islam, orang-orang Islam, ya. Jadi kata Imam Syafi'i yang melaksanakan wakaf awal mulanya itu adalah orang-orang Islam. Adapun orang-orang jahiliyah mereka tidak melakukan wakaf, ya. Dan ini adalah isyarat bahwasanya wakaf ini adalah sesuatu yang, ya, syar'i, ya, betul-betul syar'i, ya. Memang menjadi, ya, syariat di dalam agama kita, agama Islam, ya. Ini kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Disebutkan pula di sini, ya, penukilan dari Al-Imam At-Tirmidzi, ya. Wa qala At-Tirmidzi, ya, dan berkata Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala,
Beliau mengatakan la na'lamu bainas sahabati wal mutaqaddimina min ahli ilmi khilafan fi jawazi waqfil aradhin illa annahu nuqila an Syuraih al-Qadhi annahu ankara al-hubusa. Ya. Kami tidak mengetahui ya, adanya perselisihan di antara para sahabat dan orang-orang ya, terdahulu terkait tentang bolehnya wakaf ya. Jadi kata Al-Imam Tirmidzi ya, sebelum beliau ya, dari kalangan para salaf terdahulu ya, itu tidak ada khilaf tentang bolehnya wakaf. Artinya wakaf ini sesuatu yang hukumnya boleh ya. Wakaf aradin ya, wakaf tanah di sini disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Illa annahu nukila an Syuraih al-Qadhi ya, kecuali bahwasanya dinukil dari Syuraih al-Qadhi ya, Al-Imam Syuraih annahu angkara al-hubusa, bahwasanya beliau mengingkari wakaf ya, beliau mengingkari wakaf ya. Tapi ya ini adalah pengingkaran ya dari ya sedikit ya. Adapun jumhur ya, banyaknya ulama dari kalangan para sahabat dan juga tabi'in ya, mereka berpendapat akan bolehnya wakaf ya. Waqala Abu Hanifah, demikian pula disebutkan dinukilkan dari Al-Imam Abu Hanifah ya, la yalzam ya, wakaf ini tidak lazim, tidak harus ya. Wa khalafahu jami'u ashabihi, dan menyelisihinya semua sahabatnya. Artinya murid-murid dari Imam Abu Hanifah menyelisih Imam Abu Hanifah yang tidak membolehkan wakaf ya, tidak membolehkan wakaf ya. Nah, ikhwafillah rahimani rahimakumullah. Lalu Syekh di sini juga ya menukilkan sebuah hadis ya. Qala Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ya, berkata ya sahabat Jabir bin Abdullah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dia mengatakan lam yakun ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dza maqdiratin illa waqafa. Tidak ada satupun dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan ya, punya rezeki ya, lebih ya, illa waqafa, melainkan mereka akan wakaf ya. Yang punya kemampuan mereka akan wakaf ya. Ini perkataan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an ya. Ini disebutkan dalam kitab Al-Mughni ya, perkataan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Lalu Syekh mengatakan wa bihada, maka dengan ini yu'lamu ijma'ul qarnil mufaddali alaihi, diketahui adanya ijma ya, dari kurun yang utama ya, dari umat Islam yang di kalangan para sahabat, para tabi'in ya. Fala yaltafit ila khilafin ba'dah, maka kita tidak perlu istilahnya berpaling kepada perselisihan setelahnya ya, seperti yang mungkin muncul dari Al-Imam ya, Syuraih ya, dan juga Al-Imam Abu Hanifah yang mengingkari ya, wakaf ya. Tapi tidak perlu dihiraukan ya, karena ya ada ijma ya dari kalangan para sahabat ataupun tabi'in ya tentang diperbolehkannya wakaf ya, dan hukumnya tadi sunnah, tidak sampai wajib. Artinya seseorang yang barangkali mampu ya tapi tidak berwakaf, maka tidak berdosa. Tapi dia ya telah kehilangan kesempatan emas untuk mendapatkan pahala yang banyak ya, karena wakaf ini ya walaupun hukumnya sunnah, pahalanya itu besar ya, senantiasa akan mengalir kepada kita ya walaupun kita telah meninggal dunia ya. Khafillah rahimani rahimakumullah. Lalu disebutkan keterangan oleh pensyarah hafizahullah taala, beliau mengatakan ya, amma fadluhu, adapun keutamaan wakaf ya, semoga dengan kita mengetahui keutamaan ini, kita ya menjadi orang-orang yang tergerak untuk mewakafkan harta kita ya, berapa pun itu ya, sebesar apapun itu ya. Kata Syekh di sini, fahuwa min afdhalis sadaqati allati hasallahu 'alaiha wa wa'ada 'alaiha bis-sawabil jazil ya. Wakaf ini termasuk ya seutama-utamanya sedekah yang Allah Subhanahu wa taala mendorong kita untuk melaksanakannya. Ya, wakaf ini termasuk seutama-utamanya sedekah. Karena tadi pahalanya mengalir terus
ya tidak terbatas ya. Selama wakaf itu dimanfaatkan oleh orang, maka pahalanya akan senantiasa mengalir kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia ya, sehingga sangat didorong ya untuk kita melaksanakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya menjanjikan ya untuk pahala wakaf ini as-sawab al-jazil, pahala yang banyak ya. Li'annahu sadaqatun sabitatun daimatun fi wujuhil khairi, karena ya wakaf ini termasuk sedekah yang tetap ya, yang langgeng fi wujuhil khairi ya, pada kebaikan-kebaikan ya. Wa qad warada fi fadlihi atharun khassah ya, dan sungguh telah datang ya menjelaskan tentang keutamaannya asar atau dalil ya, yang secara khusus ya, li hadisi Umar wa Khalid ya, wa amalus sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, yaitu hadis yang ya dari sahabat Umar ya, sahabat Khalid, dan juga amalan para sahabat, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semuanya. Jadi ada hadis khusus yang menjelaskan tentang wakaf ya, dan keutamaannya ya, seperti nanti yang ada di dalam hadis bab ini. Baik, lebih lanjut lagi ikhwafillah rahimakumullah, Syekh menjelaskan wa hadhil ahaditsul waridatu fi aslihi wa fadlihi, dan inilah hadis-hadis yang datang menjelaskan tentang ya asalnya dan keutamaannya. Wa hadzal fadlul jazilu al mutarattibu alaihi ya, dan inilah keutamaannya yang banyak ya. Huwa idza kana waqfan syar'iyyan hakikiyan waqi'an fi mawqi'ihi, dan ini bisa didapatkan kalau wakafnya ini adalah wakaf yang ya terkategorikan sebagai wakaf yang syar'i, yang betul-betul ya ada pada tempatnya ya, artinya wakafnya ini dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat, maka akan mendatangkan keutamaan yang besar ya. Maqsudan bihi wajhallahi ta'ala ya, dengan tujuan untuk mendapatkan atau melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ya. Muwajjihatan masarifuhu ila wujuhil qurbi wa abwabil birri wal ihsan ya, yang ya penggunaannya ya ditujukan itu untuk wujuhil qurbi ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bagian dari ibadah, dan juga pintu-pintu kebaikan ya, al-birri wal ihsan. Di antaranya disebutkan oleh Syekh ya, bentuk-bentuk wakaf yang di situ ada unsur qurb ya, mendekatkan diri kepada Allah, dan juga ada al-birri wal ihsan ya, kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Disebutkan oleh Syekh min bina'il masajidi wal madarisin nafi'ati ya, membangun masjid-masjid dan sekolah-sekolah yang bermanfaat ya, wal masyari'il khairiyah, jalan-jalan ya yang baik di situ yang bisa digunakan untuk banyak orang ya. Wa sarfihi ila ahlihi min zawil qurba war rahim, atau ya wakaf ini ya ditujukan untuk keluarganya, min zawil qurba war rahim, dari karib kerabat ya. Dari karib kerabat ini boleh ya seorang mewakafkan hartanya ditujukan untuk ya zawil qurba war rahim, keluarganya ya, yang kategorinya zawil qurba ya kerabat dekat, atau ar-rahim yang punya hubungan ya rahim ya, selama mereka bukan kategori ahli waris ya, istilahnya bukan orang yang menjadi ahli waris dari orang yang mewakafkan ya. Artinya ya, karena bahasa syariat itu membedakan antara keluarga yang kategori ahli waris dengan keluarga yang sekedar keluarga biasa saja ya, zawur rahim bahasanya ya, itu berbeda ya. Sehingga di sini wakaf itu boleh ya ditujukan untuk ya keluarga kita ya, yang tidak terkategori sebagai ahli waris ya, zawil qurba war rahim wal fuqara wal masakin. Demikian pula boleh ditujukan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin ya. Jadi orang-orang fakir dan miskin ini mereka ya bisa ya diberi harta wakaf ya di sini untuk kemaslahatan mereka ya. Wal ajizina wal munqati'in ya, demikian pula orang yang
ya lemah, ya para du'afa, dan juga orang-orang yang munqati'in, kehabisan bekal, ya, seperti orang-orang yang melakukan safar lalu kehabisan bekal, mereka bisa memanfaatkan ya harta wakaf yang ada, ya. Wa musa'adati ahlil khairi wassalah, demikian untuk menolong, ya demikian pula untuk menolong ya orang-orang yang melakukan kebaikan, ya. Wa nahwi dzalik, dan juga semisalnya, ya semisalnya. Ya, jadi ya di penjelasan ini Syekh ya mengatakan bahwasanya wakaf itu boleh ditujukan untuk ya pembangunan masjid, pembangunan sekolah, pembangunan jalan-jalan, ya, ataupun untuk ya kebaikan-kebaikan yang kita tujukan untuk ya keluarga kita yang mereka bukan ahli waris, ya. Kemudian orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang lemah, ya, orang-orang yang kehabisan bekal, dan juga ya orang-orang yang mereka ya berkecimpung di dalam kebaikan, ya. Mereka istilahnya menolong banyak orang, ya, maka bisa ya kita berikan wakaf kepada mereka untuk dikelola, untuk dimanfaatkan. Lebih lanjut lagi, khafilah rahimakumullah, Syekh di sini mengatakan, amma an yahjura ala auladihi wa warasatihi bismil waqfi, ya, hatta la yabi'uhu aw taksuru alaihi duyunu fayaqifu iqarahu khasyatan an yuba'a li ashabil huquq aw yakifu ala auladihi fayahrumu ba'duhum wa yuhabi ba'duhum, ya, ka an yaj'ala nasibal banati lahunna ma dumna ala qaidil hayat aw yafdhulu ba'dul auladi ala ba'din li ghairi qasdin sahihin aw yakifu ala jihati minal jihati allati la birra fiha wa la kurbatan wa nahwi dzalik fahadha kulluhu laisa biwaqfin sahihin. Ini kalimat yang lumayan panjang dari Syekh yang istilahnya satu kesatuan yang kita tidak mungkin kan untuk ya dipisahkan agar memahami, ya, sehingga saya bacakan semuanya walaupun panjang. Ya, di mana di sini Syekh mengatakan adapun ya orang yang dia ya yahjuru ala auladih, ya menahankan hartanya untuk anak-anaknya, wa warasatihi, dan ahli warisnya, bismil waqfi, dengan nama wakaf, ya. Saya wakafkan ini untuk anak-anak saya, ahli waris saya, misalnya mengatakan seperti itu, ya. Tujuannya agar hatta la yabi'uhu, agar mereka enggak menjual ya tanah ini misalnya, ya. Au taksuru alaihi duyunu, atau ya mereka jadi banyak hutang misalnya, ya. Karena punya harta akhirnya misalnya dihutangkan, ya seperti itu. Biar enggak dihutangkan kan ya ngomongnya diwakafkan seperti itu, ya. Ada orang yang misalnya untuk menjaga nih anak-anaknya biar istilahnya ya hartanya ini tidak dijual, ya tidak dijadikan sebagai jaminan hutang misalnya, ya. Maka dia ngomong diwakafkan, ya diwakafkan, tapi tujuannya kepada anak-anaknya di sini, ya. Yang menerima wakaf tersebut adalah anak-anaknya, ya. Fayaqifu iqarahu khasyatan an yuba'a li ashabil huquq, sehingga dia mewakafkan ya tanahnya tersebut ya karena takut dijual, ya, li ashabil huquq, kepada ya orang-orang yang punya hak, ya. Maka dia mewakafkan ya, untuk anak-anaknya, fayahrumu ba'duhum wa yuhabi fayuharrimu ba'dahum wa yuhabi ba'dahum, ya. Dia mengharamkan sebagian dari mereka dan ya menghadiahkan kepada sebagian mereka, ya. Ya, mengharamkan sebagian mereka dan menghadiahkan kepada sebagian mereka, ya tidak semuanya mendapat, ya. Ka'an yaj'ala nasibal banati lahunna ma dumta ala qaidil hayat, seperti memberikan bagian anak perempuan untuk mereka, ya ya dumna ala qaidil hayat, ya ketika mereka itu masih hidup, ya. Au yafdulu ba'dal auladi ala ba'din li ghairi qasdin sahihin, atau melebihkan ya sebagian anak dari sebagian yang lain, li ghairi qasdin sahihin, ya tanpa ya maksud yang benar, ya. Au yakifu ala jihadin minal jihad, ya atau dia mewakafkan ya kepada salah satu pihak, ya atau salah satu jihad, ya sisi yang la birra fiha wala qurbah, tidak ada unsur kebaikan, enggak ada unsur ya, kurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya, fahadza kulluhu laisa biwaqfin sahihin, maka ini tidak termasuk wakaf yang sahih, ya. Jadi kalau wakaf ini ditujukan kepada anak, kepada ahli waris, ya, ini bukan wakaf yang sahih,
Wakaf yang ditujukan untuk bukan pada kebaikan, bukan pada unsur kurbah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ini pun juga tidak termasuk wakaf yang sahih. Ya, ini penjelasan singkat dari apa yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah taala. Bahkan di sini Syekh menekankan, ya, bal huwa tahjirun bismil waqfi. Itu hanya, ya, mempertahankan harta dengan nama wakaf, ya. Mempertahankan harta dengan nama wakaf tapi bukan wakaf, ya. Bukan wakaf. Wa mislu hadza la yu'ta hukmul warthi minal luzumi was sawabi wal fadli wal ahkam. Maka kasus yang seperti ini tidak diberikan hukum wakaf. Minal luzum, ya, dari, ya, ketetapan, ya, istilahnya. Artinya barangnya ini nggak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan, nggak boleh diwariskan, ya, di situ. Ini gugur istilahnya, gagal, ya, nggak bisa, ya. Sehingga kategorinya itu, ya, masih harta yang bisa dijual, masih bisa diwariskan, masih bisa dihibahkan, ya. Wasawab, demikian pula pahalanya nggak ngalir, ya. Pahalanya nggak ngalir, ya. Jadi kalau kita wakafnya kepada anak dan ahli waris kita, ini nggak dianggap sebagai wakaf yang sahih, pahalanya nggak ngalir, ya. Wal fadli, demikian pula keutamaan, wal ahkami, juga hukum-hukum yang terkait dengan hukum wakaf, ya. Wa bihadza yadkhulu fi abwabiz zulmi, ya, dan ini, ya, malah masuk kepada bab zalim. Badalan min abwabil birri, ya, ganti dari, ya, pintu-pintu kebaikan. Li'annahu laisa ala muradillah, ya, karena tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma ahdasa fi ghairi amrillahi fa huwa raddun ay mardudun. Dan setiap sesuatu yang, ya, ahdasa fi ghairi amrillah, terjadi dengan tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fa huwa raddun, maka itu tertolak, ya, maka itu tertolak. Artinya wakaf ini kalau enggak sesuai dengan syariat Allah, sia-sia belaka, istilahnya tidak, ya, mendapatkan keutamaan wakaf yang dimana di situ pahalanya akan mengalir terus, ya. Dan, ya, beberapa hal yang terkait dengan hukum wakaf ini tidak berlaku. Wa bima taqaddama, ya, tu'raful hikmatul jalilatu minal waqfi, ya, dari penjelasan yang terdahulu maka diketahui hikmah yang agung dari wakaf, ya, fahuwa ihsanun ilal mauqufi alaihim wa birrun bihim, ya, ini termasuk perbuatan baik, ya, kebaikan kepada al-mauqufu alaihim, kepada orang yang diwakafkan, ya, kepada mereka, ya, dan ini termasuk, ya, birrun bihim, ya, perbuatan baik kepada mereka. Wa hum aulan nasi bil birri wal ihsan, dan mereka adalah orang yang paling utama dari kalangan manusia untuk kita berbuat baik kepada mereka. Wa dzalika imma lihajatihim, dan hal itu, ya, ada kalanya karena mereka adalah orang-orang yang butuh, ya, kal fuqara'i wal aitami wal aramili wal munqati'in, ya, seperti orang-orang fakir, anak-anak yatim, janda-janda, dan juga orang-orang yang kehabisan bekal, ya. Aulil hajati ilaihim, atau karena, ya, mereka, ya, orang yang membutuhkan, ya, terhadap harta wakaf tersebut. Kal mujahidin, ya, seperti para mujahid yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal muallimina wal muta'allimin, ya, para guru dan para murid, ya, yang belajar agama Islam, ya, untuk menegakkan, ya, agama Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka seperti, ya, para mujahid, ya. Wal amilina, dan orang-orang yang bekerja mengurusi harta wakaf, ya, tabarru'an fi khidmatis salih al-'am, ya, dalam rangka di sini melayani, ya, kebaikan yang umum, ya. Fa fihi ihsanun kabirun wa birrun 'azimun lil waqifi, maka di sini ada kebaikan yang besar, ya, kebaikan yang agung untuk orang yang wakaf. Id yatasaddaqu bihadhihi sadaqah al-mu'abbadah, karena dia bersedekah dengan jenis sedekah yang mu'abbadah, ya, pahalanya awet, ya, selama-lamanya. Allati yajri alaihi sawabuha ba'da inqita'i a'malihi wa intihai amalihi, yang mana mengalir pahalanya setelah terputusnya amalan dia. Artinya orang ketika wakafkan sudah ngomong saya wakafkan, selesai dia ngomong, ya, sehingga amalan dia sudah, ya, tapi pahalanya masih tetap mengalir, ya.
Demikian pula intahi amalihi, ya, angan-angan dia sudah terputus, ya. Bi khurujihi min dunyahu ila ukhrahu, dengan keluarnya dia dari dunia menuju kepada akhiratnya. Ini wakaf, ya, bahwasanya wakaf ini adalah ibadah yang agung, ya, yang pahalanya besar mengalir, ya, sampai pun kita telah meninggal dunia. Ini pengantar dari Syekh Hafizahullah Ta'ala terkait tentang permasalahan wakaf. Khafillah rahimani wa rahimakumullah. Masih lama adzannya? 5 menit lagi. Ya, taib. Kita masuk pada hadis bab ini, ya, hadis bab ini, ya, hadis yang ke-284, ya. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu taala menyebutkan, ya, di sini sebuah riwayat an Abdullah bin Umar, ya, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Qal, dia mengatakan, asaba Umaru ardan bi Khaybar, ya. Umar punya tanah, ya, di Khaybar, ya, sebuah wilayah, ya, di sekitaran Madinah. Fa atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastamiruhu fiha. Maka Umar lalu datang, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, meminta saran, ya, istilahnya bermusyawarah, ya, dan meminta nasihat, ya. Faqal, ya, lalu dia mengatakan, ya, sahabat Umar mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini asabtu ardan bi Khaybar, ya, aku punya tanah di Khaybar, lam usib malan qattuhu wa anfasu indi minhu, aku tidak punya harta yang, ya, paling berharga, ya, di sisiku kecuali, ya, tanah Khaybar ini, ya. Fama ta'muruni bi, ya, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya? Qal, maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menasihati sahabat Umar dengan mengatakan, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu mau, ya, kamu tahan, ya, aslaha, ya, istilahnya aslinya, ya, tanah ini, ya, ini tetap, ya, namanya atas nama kamu, ya, tapi diwakafkan di sini, ya. Wa tasaddaqta biha, lalu kamu sedekahkan, ya, istilahnya manfaat yang ada di dalamnya, ya. Qal, ya, lalu, ya, disebutkan oleh, ya, Abdullah bin Umar, fatasaddaqa biha Umar. Umar pun bersedekah dengan tanah yang di Khaybar, ya. Tanahnya diwakafkan, hasil tanahnya itu dimanfaatkan, diberikan kepada kaum muslimin. Annahu, ya, la yuba'u asluha wa la yuras, ya. Dan wakaf tersebut tidak dijual, tidak diwariskan. Qal, ya, lalu disebutkan, fatasaddaqa biha Umar fil fuqara wa fil qurba wa fil riqabi wa fi sabilillah wa ibnis sabil wad dhaif, ya. La junaha ala man waliyaha an ya'kula minha bil ma'ruf aw yut'ima sadiqan ghaira mutamawwilin fi, ya. Dan sahabat Umar di sini mensedekahkan, ya, mewakafkan harta tersebut untuk orang-orang fakir, wa fil qurba, ya, untuk orang-orang yang, ya, mereka, ya, merupakan keluarganya, ya, wa fir riqabi, atau orang yang statusnya sebagai budak, wa fi sabilillah, orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ibnu sabil, ya, wad dhaif, tamu, ya. La junaha ala man waliha, demikian pula, ya, tidak mengapa untuk orang yang ngurusi, ya, wakaf tersebut, an ya'kula minha bil ma'ruf, untuk memakan darinya, ya, bil ma'ruf, ya, sesuai dengan yang ma'ruf, ya. Au yut'ima sadiqan, atau memberi makan teman, ya, ghaira mutamawwilin fihi, ya, yang istilahnya makan, ya, sekedarnya saja, secukupnya saja, bukan untuk disimpan sebagai harta, apalagi untuk dijual, bukan, ya. Jadi hanya sekedar menikmati, ya, secukupnya, ya. Wa fi lafzin ghaira mutaassilin, ya. Maknanya istilahnya tidak menjadikannya sebagai harta kekayaan, ya. Jadi hanya mengambil sesuai dengan kebutuhan untuk dimanfaatkan, untuk digunakan, ya. Al-Bukhari wa Muslim, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis bab ini. Khafillah rahimakumullah, sebelum masuk pada penjelasan, ya, tentang hadis ini, faidah-faidahnya, kita, ya, jeda dulu untuk adzan Isya, ya. Tafadhal. Alhamdulillah,
wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Khafila rahimani wa rahimakumullah, ya, melanjutkan pembahasan hadis ini, ya. Ini lumayan panjang tapi insyaallah kita tidak bacakan semuanya, kita akan bacakan ya hal-hal penting saja yang menjadi inti pelajaran dari pelajaran wakaf ini, ya. Kita masuk pada faedah dari hadis ini, ya. Hadis ini disebutkan beberapa faedah, ya. Yang pertama, ya, yukhadu min qoulihi sallallahu alaihi wasallam in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha, ya. Kalau kamu mau, kamu tahan pokoknya dan kamu bersedekah dengannya, ya. Makna al-waqfu alladhi huwa tahbisul asli wa tasbilul manfa'ah, ya. Makna wakaf yang mana di sini kita menahan kepemilikan, adapun manfaatnya kita berikan kepada orang, ya, kepada orang lain, ya. Kemudian, ya, terkait tentang wakaf ini pula, ya, yukhadu min qoulihi, ya, diambil dari, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, annahu la yuba'u asluha wa la yuhabu wa la yuras, ya. Tidak dijual, ya, pokoknya, ya, tidak dihadiahkan, demikian pula tidak diwariskan, ya. Ya, ini adalah terkait tentang hukum at-tasarruf fil waqfi, hukum, ya, memindahkan wakaf, ya, mengubah wakaf, ya. Ini sesuatu yang tidak diperbolehkan terhadap wakaf, yaitu menjual, menghadiahkan atau mewariskan wakaf. Sesuatu yang sudah diwakafkan itu, ya, kepemilikannya ditahan, tidak bisa dipindah-pindahkan. Yang bisa dipindah-pindahkan itu hanya manfaatnya saja, ya, manfaatnya saja. Ya, wakafnya ya tetap misalnya wakaf atas, ya, punya siapa misalnya. Seperti yang sekarang masih ada kan wakaf dari sahabat Utsman bin Affan, ya, di sana, ya. Itu masih ada, ya, wakaf dari beliau, ya, tetap diurusi dan, ya, dimanfaatkan untuk, ya, kaum muslimin, ya. Fa innahu la yajuzu naqlal milki fihi, tidak boleh dipindahkan kepemilikan wakaf ini, ya. Tidak boleh dipindahkan kepemilikan wakaf ini, ya. Kemudian yang berikutnya, ikhwafillah rahimakumullah, ya, faedah dari hadis ini pula, ya, disebutkan oleh Syekh makanul waqfi, ya, tempat wakaf, ya. Wa annahu al-ainu allati tabqa ba'dal intifa'i biha, yaitu ain, ya, istilahnya zat yang tetap setelah dimanfaatkan. Artinya wakaf ini adalah objeknya itu sesuatu yang awet, ya, sesuatu yang awet. Ketika digunakan tidak berkurang, ya, tetap ada terus, ya. Fa amma ma yadhhabu bil intifa'i bihi fa huwa shadaqah. Adapun sesuatu yang kalau sudah digunakan itu akan habis, ya, hilang, maka ini dinamakan sedekah, bukan wakaf. Wa laysa lahu mawdu'ul waqfi wala hukmuhu, ya, maka ini tidak termasuk pembahasan wakaf dan juga tidak berlaku hukum wakaf padanya. Sesuatu yang istilahnya kalau digunakan lalu habis, ya, ya, maka tidak terkategori sebagai bab wakaf tapi masuknya bab sedekah, ya. Jadi wakaf ini adalah sesuatu yang tahan lama, ya, bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Taib. Lalu faedah yang ketiga, ikhwafillah rahimakumullah, disebutkan, ya, yukhadu min qoulihi fa tasaddaqa biha Umar fil fuqara. Lalu Umar bersedekah dengannya fil fuqara ila akhirih, ya, untuk orang-orang fakir sampai, ya, seterusnya yang disebutkan banyak tadi, ya. Maka di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan penjelasan, ya, masraful waqfi syar'i, ya, orang yang berhak untuk, ya, dikasih wakaf, ya, secara syar'i ini, ya, wa annahu alladhi yakunu fi wujuhil birri wal ihsan al-'am awil khas, ya, yaitu, ya, orang-orang yang bisa menerima kebaikan, ya, secara umum ataupun secara khusus, ya, ka qarabatil insan, seperti kerabat manusia, ya, wa fakir riqab, untuk pembebasan budak, wal jihadi fi sabilillah, ya, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya seorang mewakafkan senjata, ya, kalau zaman dulu misalnya kuda untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa dhaif, ya, demikian pula untuk tamu, wal fuqara, untuk orang-orang fakir, wal masakin, untuk orang-orang miskin, wa bina'il madaris, untuk pembangunan sekolah-sekolah,
wal malaji, untuk panti-panti ya, misalnya seperti panti asuhan ya, panti jompo misalnya, seorang mewakafkan hartanya untuk dibangun panti ya, ini termasuk wakaf ya. Wal mustashfayat, demikian pula rumah sakit ya, orang yang mewakafkan hartanya, tanahnya untuk dibangun rumah sakit, itu juga termasuk wakaf yang syar'i. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Jadi yang penting ada nilai kebaikan yang manfaatnya itu bisa bersifat umum ataupun yang khusus ya. Khusus ya, seperti misalnya kita mewakafkan ini untuk ya kerabat ya. Jadi rumah ini ditinggali oleh kerabat-kerabatnya yang barangkali tidak mampu. Ini juga termasuk wakaf. Ya, termasuk wakaf. Yang penting bukan untuk ahli waris. Karena kalau ahli waris ini tidak terkategori sebagai wakaf ya. Taib. Kemudian ikhwafillah rahiman rahmakumullah, disebutkan faedah yang berikutnya ya. Syekh mengatakan yukhadu min qoulihi la junaha 'ala man waliha an ya'kula minha bil ma'ruf. Tidak mengapa orang yang mengurusi harta wakaf ini untuk makan dari harta wakaf tersebut bil ma'ruf ya, dengan ma'ruf ya, artinya sewajarnya saja ya, sesuai dengan kebutuhan dia ya, tidak berlebihan ya. Sihatu syartil waqifi asyurut allati la tanafi muqtadal waqfi wa ghayatahu ya. Di sini bolehnya atau sahnya membuat syarat ya. Orang yang muwakaf ini mensyaratkan sesuatu yang penting syarat tersebut itu tidak membatalkan wakaf ya, dan juga tidak merusak tujuan wakaf. Walati laisa fiha ismun wala zulmun, dan juga syaratnya enggak boleh ada perbuatan dosa ya, penentangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak ada kezaliman ya. Famislu hadhihi syurut la ba'sa biha, maka syarat-syarat yang seperti ini tidak apa-apa ya. Syarat-syarat yang tidak ya membatalkan tujuan wakaf, syarat-syarat yang enggak ada dosanya, dan syarat-syarat yang tidak ada kezaliman kepada orang lain, maka ini nggak apa-apa, boleh ya, seperti di sini ya, mensyaratkan nggak apa-apa ya. Sahabat Umar itu mensyaratkan nggak apa-apa orang yang ngurusi untuk makan dari harta wakaf tersebut ya. Fa idza syaratat misl hadhihi syurut nafadat ya, kalau mensyaratkan syarat yang seperti ini maka boleh ya dilakukan. Walaula annaha tanfud lam yakun fi ishtirati Umar faida. Kalau ini enggak berlaku ya, maka syaratnya Umar enggak ada faidahnya. Padahal kan Umar mensyaratkan, dan itu sesuatu yang boleh ya, mensyaratkan. Yang penting tadi syaratnya enggak membatalkan wakaf ya, dan juga tidak ada unsur dosa dan kezaliman, maka boleh. Taib. Kemudian yang berikutnya ikhwafillah rahimakumullah, tadi dari kata la junaha 'ala man waliha ya, tidak mengapa bagi orang yang mengurusinya ya. Jawazu akli nadhiril waqfi minhu bil ma'ruf ya. Bolehnya orang yang mengurusi harta wakaf ini ya, atau yang disebut dengan nadhir ya, nadhir waqf ya, memakan dari harta wakaf tersebut ya, sesuatu yang ma'ruf ya, yang sesuai dengan ya kebutuhan dia ya, bihaisu ya'kulu qadra kifayatihi wa hajatihi, yaitu dia memakan ya kadar yang cukup baginya ya, sesuai dengan kebutuhannya, ghaira muttakhidin minhu malan, bukan untuk dijadikan harta kekayaan yang disimpan. Dia ngambil ya bagian dari wakaf tersebut untuk disimpan jadi harta kekayaan, ini enggak boleh. Tapi kalau memanfaatkan untuk kebutuhan dia sehari-hari untuk makan, maka tidak mengapa. Wa kadzalika lahu an yut'ima minhu as-sadiq bil ma'ruf ya, dan boleh juga dia memberi makan temannya ya, sesuai dengan yang wajar ya, bil ma'ruf ya. Taib. Ya ikhwafillah rahimakumullah ya. Kemudian ya faedah yang ingin kita sampaikan ya. Syekh di sini menyebutkan sebuah faedah yang sangat bagus sekali ya. Wa fihi annal afdhala an yakuna min adyabil mal wa anfasihi ya. Kalau kita mau wakaf, hendaknya wakaf kita dari harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga, yang paling baik yang kita punya. Itu yang hendaknya kita wakafkan. Wakaf jangan dari ya barangkali sesuatu yang kita sudah ya enggak suka ya, nggak senang lalu kita kasihkan ke orang, diwakafkan misalnya, tidak. Tapi hendaknya wakaf ini dari harta yang paling berharga, seperti yang
dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Tanah di Khaybar yang paling berharga karena suburnya itu yang diwakafkannya. Tam'an fi birrillahi wa ihsanihi alladhi ja'alahu lil ladzina yunfikuna mimma yuhibbun. Ya, istilahnya karena kita mengharapkan, ya, fi birrillahi, ya, kebaikan Allah Subhanahu wa taala, ya, alladzi ja'alahu lil ladzina yunfikun, yang Allah berikan kepada orang-orang yang berinfak dari apa-apa yang mereka cintai. Ya, jadi Allah akan, ya, berbuat baik, ya, membalas, ya, orang-orang yang menginfakkan hartanya dari apa-apa yang mereka cinta. Ini lebih, ya, istilahnya. Balasan Allah Subhanahu wa taala, ya, besar, ya. Lalu yang kesembilan di sini disebutkan juga faidah wa fihi musyawaratu dzawil fadli, ya. Dalam hadis ini juga ada pelajaran agar kita, ya, senantiasa bermusyawarah dengan orang yang punya keutamaan, ya. Wa hum ahluddin wal ilmi, mereka adalah orang-orang yang faham agama, faham ilmu. Wa kullu amalin lahu arbabun ya'lamunahu, dan setiap amalan itu punya, ya, ulama-ulama, ya, yang mengetahuinya. Maka hendaknya kita, ya, bertanya kepada para ulama tentang sebuah amalan, ya, ketika kita belum mengetahui hukumnya, seperti yang dilakukan oleh Umar, bertanya langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Lalu disebutkan pula, ya, faidah, ya, yang ke-11 kalau di sini di buku, ya, disebutkan oleh Syekh, ya. Wa fihi fadilatul ihsan wal birri bidzawil arham, ya. Dalam hadis ini ada pelajaran, ya, tentang, ya, berbuat baik, ya, kepada dzawil arham. Ya, dzawil arham ini, ya, keluarga kita, ya, yang punya hubungan kekerabatan dengan kita, tapi mereka bukan dari kalangan ahli waris kita, ya. Fa innas sadaqata 'alaihim sadaqatun wasilatun. Sedekah kepada mereka itu bernilai sedekah dan juga bernilai silah, menyambung hubungan kekerabatan, ya. Taib. Ikhwafillah rahiman rahimakumullah, ya. Kemudian kita tambahkan beberapa hukum, ya, terkait tentang hadis ini, ya, yakni di pembahasan ikhtilaful ulama, ya. Bagi yang bawa kitabnya bisa dilihat, terkait tentang permasalahan, ya, mengambil kembali wakaf, ya, menarik kembali wakaf atau menjual wakaf, ya. Kita sudah mewakafkan lalu narik balik atau menjualnya, ini hukumnya bagaimana? Disebutkan di sini, ya. Syadzal Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, ya. Wa fa'ajasa bai'ul waqfi wa ruju'il waqifi fihi, ya. Imam Abu Hanifah, ya, syad, ya, di sini, ya, mengambil pendapat yang istilahnya lemah, ya, terjatuh ke dalamnya, di mana beliau memperbolehkan menjual harta wakaf dan juga menarik kembali wakaf, ya. Ini pendapat yang syad, ya, karena menyelisih kebanyakan para ulama, ya. Fa madhabuhu mukhalifun li nassil hadis, ya. Madhabnya itu menyelisihi nas hadis, ya, hadis yang tadi sahabat Umar, demikian pula hadis-hadis yang lain, ya. Walidza qala sahibuhu Abu Yusuf, oleh karena itu berkata, ya, murid beliau Al-Imam Abu Yusuf, "Lau balagha Abu Hanifah hadzal hadis, hadis Umar, laqala bihi wa raja'an bai'il waqfi." Ya, kalau, ya, hadis ini sampai kepada Imam Abu Hanifah, ya, hadisnya Umar, ya, yang tadi, ya, istilahnya menjelaskan tentang, ya, wakaf, ya, Nabi merintahkan kepada Umar untuk mewakafkan hartanya di Khaybar. Laqala bihi, ini saya, beliau akan berpendapat dengannya dan beliau akan kembali dari, ya, istilahnya bolehnya menjual wakaf, ya. Karena di dalam hadis itu kan enggak boleh la yuba, ya, enggak boleh dijual, ya. Seandainya Imam Abu Hanifah tahu hadis ini, ya, pasti dia akan berdebat dengan ini, ya, karena memang ulama zaman dahulu kan untuk mendapatkan hadis itu butuh perjuangan yang besar, perjalanan yang panjang untuk mendapatkan hadis, sehingga kadang-kadang ada sebagian ulama yang belum mengetahui hadis tersebut, ya, sehingga terjadilah perselisihan di situ di antara sebabnya. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, ya. Lebih lanjut lagi terkait tentang bab masalah menjual dan menarik kembali wakaf, ya. Disebutkan di sini keterangan, wa qala al-Qurtubi, berkata al-Imam al-Qurtubi, ar-ruju'u fil waqfi mukhalifun lil ijma'i fala yaltafitu ilaih. Menarik kembali wakaf ini menyelisih ijma', maka janganlah kita berpaling kepadanya. Wa dhahaba Malik wasy-Syafi'i, ya, dan Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat ila luzumil waqfi wa adami jawazi sihhati bai'ihi bihal, ya, bahwasanya wakaf itu
tetap ya nggak boleh diotak-atik ya. Ya, dan tidak boleh ya, tidak sah ya istilahnya menjualnya. Akhdan bi umumil hadis, ya mengambil keumuman dari hadis yang dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu la yuba'u asluha, ya tidak dijual ya aslinya. Ya, ini perkataan dari Al-Imam Al-Qurtubi. Kemudian disebutkan perkataan yang lainnya, ikhwafillah rahimakumullah. Wa dhahabal Imam Ahmad ila qawli wastin, ya, Imam Ahmad berpendapat dengan ya, pendapat yang pertengahan, wa huwa annahu la yajuzu bai'uhu wa la istibdalu bihi illa an tata'attala manafi'uhu bil kulliyah wa lam yumkin al intifa'u bihi wa la ta'miruhu wa la islahuhu. Ya, pendapatnya Imam Ahmad yang pertengahan ini, yakni tidak boleh menjualnya dan tidak boleh menggantinya, ya, ditukar guling misalnya, ya, kecuali kalau manfaatnya sudah tidak ada. Ya. Yang diwakafkan tersebut di situ sudah nggak bisa diambil manfaatnya lagi. Ya, semisal contohnya barangkali kita wakaf di tanah yang sekarang mungkin sudah terkena rob, sudah nggak bisa diapa-apakan lagi. Ya. Lalu kita kemudian pindahkan wakafnya, ya, dengan dijual, barangkali ada yang masih mau beli, ya, tanah yang kena rob tadi dijual lalu dipindahkan ke daerah yang istilahnya ya tidak terkena rob, yang sehingga wakafnya itu masih bisa terus untuk digunakan, ya, misalnya seperti itu. Walam yumkin al intifa'u bihi, ya tidak bisa dimanfaatkan, ya tidak bisa dimakmurkan, tidak bisa diperbaiki, ya. Fa in ta'attalat manafi'uhu jaza bai'uhu wastibdaluhu bi ghairihi. Kalau sudah nggak ada manfaatnya, nggak bisa diambil manfaatnya dari wakaf tersebut, boleh dijual dan diganti dengan yang selainnya. Ini pendapat pertengahan dari Al-Imam Ahmad, ya. Jadi jual ganti itu boleh kalau manfaatnya yang ada sekarang itu sudah nggak ada. Tapi kalau yang narik ini sudah nggak bisa, ya. Jadi bolehnya untuk ditukar guling, istilahnya bahasanya kita seperti itu, ya. Istadalla ala dzalika bi fi'li Umar hina ma balaghahu anna baital mal alladhi bil Kufah nuqiba, ya. Al-Imam Ahmad berdalil dengan perbuatannya sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu an ketika sampai kepadanya bahwasanya baitul mal yang ada di Kufah itu rusak, ya. Ya. Fakataba ila Sa'id, ya, maka beliau menulis kepada sahabat Sa'ad, ya, gubernur Kufah, ya, an anqal al masjid alladhi bit Tamarin, ya, untuk memindahkan masjid yang ada di Tamarin, waj'al baital mal fi qiblatil masjid, dan menjadikan baitul mal di arah kiblatnya masjid, ya. Fa innahu la yazalu fil masjid musalla, dan senantiasa dalam masjid ada tempat salat. Jadi baitul malnya dipindah ke arah kiblatnya masjid, ya, baitul mal yang tadi rusak, ya, baitul mal ini kan wakaf tentunya, ya, dipindahkan ke situ, ya. Wa kana hadzal amal bi masyhadi minas sahabah, perbuatan Umar ini disaksikan oleh para sahabat, ya. Falam yungkar, dan tidak ada yang mengingkari perbuatan Umar tersebut. Fahuwa kal ijma, maka ini seperti ijma, ya, kesepakatan, ya, kesepakatan. Ini dalil bolehnya memindahkan wakaf, bukan menarik balik tapi memindahkan, ya, maka ini boleh. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, ikhwafillah rahimahumullah, yang terkait tentang permasalahan ini juga, di sini ada permasalahan yang penting. Disebutkan di sini keterangan, ya, dari Syekh Abdurrahman, ya, As-Sa'di, ya, As-Sa'di rahimahullah taala, di mana beliau menjelaskan terkait tentang hal ini, ya. Ya, istilahnya tukar guling harta wakaf dipindahkan, ya. Annahu idza naqasal mauquf aw qalat manafi'uhu, ya, kalau berkurang, ya, al mauquf, ya, yang diwakafkan ini, ya, atau sedikit manfaatnya, wa kana ghairuhu asla minhu wa anfa'a lil mauqufi alaihim, ya, dan yang selainnya itu lebih baik, ya, dan lebih bermanfaat untuk yang diwakafkan kepada mereka. Fa fihi 'anil Imam Ahmad, ya, maka di dalamnya dari pendapat Imam Ahmad, ya, ada dua riwayat. Asyharuha al-man'u, ya, yang paling masyhur itu adalah, ya, mencegah, menahan, enggak boleh, ya. Aiman ubaihi wastibdalihi, yaitu tidak boleh menjualnya dan mengubahnya.
Wasaniyatu al-jawaz, pendapat yang kedua pendapat yang boleh. Ya, jadi Imam Ahmad itu punya dua pendapat ya, qaulul qadim, qaulul jadid. Qaulul qadimnya itu enggak memperbolehkan, ya, qaulul jadidnya itu memperbolehkan. Wahya ikhtiyaru Syekhul Islam, dan ini adalah ya pendapatnya Syekhul Islam, ya, pendapat yang perbolehkan untuk istilahnya menjual dan ya memindahkan wakaf, ya, tukar guling, ya, misalnya seperti itu pilihannya Syekhul Islam. Wa alaihil amalu fi mahakimil mamlakatil arabiyyah saudiyah, dan ini adalah sesuatu yang dijadikan patokan, ya, dan diamalkan di mamlakah, ya, mahakim, ya, di ya, istilahnya pengadilan mamlakah Arabiyyah Saudiyah, ya. Fa idza sabata indal qadi anna fi bai'ihi wastibdali ghibtatin aw maslahatin ajazahu. Ya, kalau qadhi, ya, hakim di sini, ya, melihat bahwasanya menjual dan mengubahnya ini di sini ada manfaat, maka boleh, ya. Wa adzina li nadhirihi bidzalika, dan mengizinkan nadhir, ya, orang yang mengurusi wakaf tersebut untuk melakukan, ya, istilahnya penjualan tersebut, pemindahan wakaf tersebut. Wa illa fala, kalau hakim melihat enggak ada maslahat, enggak ada kebaikan dari pemindahan wakaf, ya, maka tidak boleh, ya. Jadi sekali lagi tidak, ya, serta merta orang yang dikasih, ya, amanah sebagai nadhir seenaknya sendiri untuk mengubah menjual, harus, ya, berdasarkan persetujuan dari hakim, ya, persetujuan dari hakim, ya. Walakin fi hadzal hal la yanbaghi an yastaqilla an-nadhir fi bai'ihi, ya. Dan, ya, akan tetapi di sini, ya, selayaknya seorang nadhir itu, ya, menjaga agar, ya, harta wakafnya ini tidak berkurang ketika dijual, ya. La yastaqillu an-nadhir fi bai'ihi bal yarfa'ul amru lil hakim. Afan, la yanbaghi an yastaqilla an-nadhir fi bai'ihi, ya, tidak boleh nadhir ini dia menjual sendiri, ya, tanpa adanya persetujuan dari hakim. Bal yarfa'ul amra lil hakim, tetapi dia mengusulkan perkaranya dulu kepada hakim, kalau disetujui baru dia boleh menjual. Arti menjual harta wakaf, diubah, ditukar guling, itu enggak boleh seenaknya sendiri dilakukan oleh nadhir, tapi harus berdasarkan persetujuan dari hakim, ya, hakim, ya. Wa yastahidu fil aslah, ya, lalu hakim di sini beristihad mana yang, ya, paling baik, ya. Li anna fi hadhil hal, ya, yadkhuluha minal hawa wal khata' ma yahtaju ila raf'ihi, ya, karena terkadang dalam keadaan ini tuh masuk hawa nafsu, ya, kesalahan, ya, waraf'ul mas'uliyati anhu bil hakim, ya, maka untuk, ya, mengatasi hal ini, ya, dikembalikan kepada al hakim. Wallahu taala a'lam bissawab, ya. Ini saja yang mungkin dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini terkait tentang bab wakaf, yang kesimpulannya bahwasanya, ya, wakaf ini sesuatu yang, ya, tahan lama, yang bisa kita wakafkan kepada orang lain, ditahan kepemilikannya, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, ya, tapi manfaatnya itu bisa diberikan kepada siapa saja yang kita tujukan wakaf tersebut untuknya. Dan wakaf, ya, tadi, ya, kalau mau dipindahkan harus dengan persetujuan hakim. Seorang nadhir, ya, yang diamani untuk mengurusi harta wakaf tidak boleh sendirian untuk memutuskan penjualan pemindahan wakaf, ya. Wallahu taala alam bisawab. Barangkali ada yang ditanyakan terkait tentang permasalahan ini, kami persilahkan, ya. Heri dulu, silakan. Fadhil. Waris padahal nanti babnya ada lagi. Tahun 2000 uang sama anaknya. Jadi orang tua ini tuh punya sawah. Meter persegi. Orang tua ini utang sama anak itu misalkan 30 juta. Tapi tidak ada saksi, Ustaz, bahwa klaim ini orang tua nanti kalau misalkan itu pembayaran kamu
setengah sawah. Ada setengah sawah, jadi nanti otomatis setengah sawah itu milik anaknya yang Ya dipinjemi uangnya ya. dan setelah orang tuanya meninggal itu diklaim sama anaknya, tapi nggak ada saksi. Iya. Apakah berlaku bahwa untuk membayar utangnya itu sama dengan misalkan anaknya yang sekarang itu mau membayar utang 30 juta, apakah sesuai dengan tadi kan separuh dari sawah yang sudah diberikan sama orang tua tadi? Oke. Memang kalau secara syariat kalau nggak ada misalkan minimal ada 2 saksi laki-laki, apakah baca bisa Nggih, Masya Allah. bayarannya dua tadi kan? Bayarannya apakah 30 juta ini seperti yang tahun 2000, apakah memang sama karena ini kan udah inflasi dan misalkan ada sawah itu memang 30 juta dan sekarang kan harganya berbeda kan? Iya, Kalau sawah sekarang kalau dijual itu sekitar 2M saja. 2M. Jadi apakah sama Ustaz? Nggih, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini kasusnya terjadi pada keluarga Anda juga. Tapi alhamdulillah ya, saudara yang istilahnya dahulu dihutangi, dijanjikan dengan tanah, alhamdulillah mau dibayari, artinya uangnya dikembalikan dan akhirnya tanahnya itu jadikan objek warisan. Seperti itu, alhamdulillah itu penyelesaian yang ada di keluarga kami seperti itu. Nah, tapi kalau kasus yang terjadi seperti itu misalnya dibayarnya itu dengan harga yang dahulu dipinjam atau dengan istilahnya harga sekarang yang sudah ada kenaikan inflasi ya. Wallahu taala alam bisawab, ini kembali kepada kebijakan kesepakatan bersama di situ ya. Kebijakan bersama. Ya, tapi secara hukum sebenarnya kalau ya jelas istilahnya ketika transaksi hutang piutang dan pembayarannya dengan tanah ada bukti, sebenarnya kan lebih aman ya di situ ya. Masalahnya jadi kadang-kadang orang buru-buru karena butuh uang, asal ngomong saja, tidak ada saksi. Nah, ini kan pengakuan sepihak ini kan biasanya kalau diajukan ke hakim pun nggak kuat ya, nggak kuat. Misalnya diajukan ke pengadilan agama pun ketika nggak ada penguat ya biasanya akan dibatalkan, ya. Sehingga ya, kalau tadi yang kita terjadi pada keluarga saya itu tadi anak yang bersangkutan yang istilahnya dihutangi sama orang tua, uangnya dahulu yang jumlahnya itu dikembalikan. Alhamdulillah mau uang sejumlah itu ya istilahnya. Iya. Iya, 30 juta ya berarti 30 juta dikasihkan. Lalu tanah yang istilahnya tadi diklaim sebagai pembayaran hutang dia itu jadi ya, barang warisan lagi yang kemudian dibagikan sebagai harta waris. Ya, ini alhamdulillah mau seperti itu. Ya, artinya terkait tentang harga atau hutang yang istilahnya itu kembali kepada kesepakatan. Ya, kesepakatan. Tapi yang asal ya hutang uang ya dibayar dengan uang seperti itu ya. Hutang uang dibayar dengan uang ya istilahnya. Wallahu taala alam bisawab. Tapi sekali lagi ya tadi kesepakatan ya, kesepakatan antara pihak-pihak yang ada di situ ya terkait tentang pembayarannya. Sehingga ya tadi ya kesepakatannya bagaimana. Adapun kalau tadi diajukan ke pengadilan pun biasanya orang yang seperti itu nggak punya bukti penguat akan ditolak istilahnya perkaranya oleh pengadilan. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Bisa dipahami ya? Yang lain barangkali silakan Pak Mujahidin. Penjelasan bahwa barang wakaf Tidak boleh dijual. tapi boleh dijual manakala manfaatnya tidak bisa diambil. Naam. Kemudian pertanyaan ini kan, banyak barang-barang wakaf yang kepada masjid, Heeh. barang-barang AC dan AC, sebagainya. heeh. Itu kan manfaatnya bisa karena kemakan waktu. Iya. Ini bagaimana solusinya? Yang kedua, wakaf-wakaf yang berupa Al-Quran. Naam. Jadi banyak Al-Quran yang dia kepada masjid karena kemakan waktu hanya rusak. Rusak. Ini solusinya bagaimana? Kalau disimpan nggak ada tempatnya. Naam. Kemudian kalau misalnya di solusinya ada. Naam ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya terkait tentang barang wakaf tadi yang sudah nggak ada manfaatnya, kalau memungkinkan untuk tukar guling istilahnya tadi ya, misalnya ya bahasanya dijual lalu diberikan barang lain yang bisa memberikan manfaat, maka tidak apa-apa ya. Seperti tadi AC, kalau misalnya sudah lama fungsinya sudah kurang lalu kita jual
lalu diganti dengan AC yang baru ya, walaupun tentu harganya akhirnya nambah tentunya karena barang elektronik yang mesti harganya turun ya. Berbeda kalau tanah harganya semakin naik insya Allah, tapi kalau barang elektronik kan harganya turun. Tapi daripada nggak ada manfaatnya sama sekali kan mending untuk dialihkan ya. Jadi hasil penjualannya itu nanti untuk nambah-nambahin untuk beli AC yang baru, insya Allah itu tidak masalah. Tidak masalah, boleh-boleh saja ya. Demikian pula misalnya Al-Qur'an tadi, cuman kalau Al-Qur'an di sini ya untuk mengalihkannya itu sulit ya. Siapa yang mau beli Al-Qur'an yang sudah usah kan seperti itu. Dan tentu kalau disimpan pun ya tadi memenuhi dan juga malah kurang manfaat ya. Maka bahkan bisa jadi terhinakan ketika mungkin nyimpannya asal-asalan, akhirnya jadi mungkin berceceran. Apalagi kalau misalnya dimakan kecoa akhirnya ya berceceran, kadang-kadang seperti itu ayat Al-Qur'an. Maka lebih baik untuk dimusnahkan ketika memang barang tersebut sudah nggak bisa dimanfaatkan lagi. Dibakar agar tidak tercecer, agar tidak ya terhinakan ya Al-Qur'an tersebut, karena di dalamnya kan ada lafaz jalalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaknya ketika memang sudah tidak memungkinkan untuk digunakan, Al-Qur'an tersebut ya dimusnahkan, tidak apa-apa. Hanya saja memang ya orang yang wakaf akhirnya tidak mengalir lagi karena manfaat dari barang tersebut sudah terputus ya, terputus. Makanya barang yang kita wakaf hendaknya yang memang ya bisa awet terus ya, selama digunakan itu akan mengalir pahalanya insyaallah subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang lain barangkali? Silakan Pak Muhtar. Yang wakaf satunya berusaha untuk sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah Nabi. Kemudian yang satunya sama-sama wakaf. Kita ada berusaha untuk diisi atau beribadah kapan sesuai dengan syariat. Apakah ini dua orang saja apakah dua orang tersebut itu akan sama-sama dialiri atau mengalir itu yang berusaha mencari kebenaran, atau yang satunya pokoknya seperti ini? Nah itu apakah sama? Mungkin bahasa mudahnya gini ya Pak, misalnya ada orang wakaf, sama-sama wakaf tanah untuk masjid gitu ya. Masjidnya ini alhamdulillah diamalkan sunnah, yang ini diamalkan bid'ah misalnya seperti itu. Apakah pahala yang didapatkan sama gitu ya? Maksudnya seperti ini Pak ya. Wallahu ta'ala alam bisawab ya, terkait pahala nggak tahu ya, karena itu kan urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau harapan yang lebih besar pahalanya tentu orang yang wakaf lalu digunakan ya di situ dimakmurkan amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kita misalnya mewakafkan, kita hendaknya memilih nazir ya, orang yang kita amanai untuk ngurusi wakaf tersebut orang-orang yang betul-betul ya istilahnya komitmen dengan ya ajaran Islam yang benar, dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan asal istilahnya, karena ketika yang diamalkan di situ ya amalan yang benar, insya Allah ya pahalanya jelas ya. Tapi kalau tadi yang kita sudah wakaf masjid ya digunakan salat di salat alhamdulillah. Cuman ada bid'ah-bid'ah yang diamalkan juga. Ya namanya bid'ah ini kan mardud, tertolak ya. Ya wallahu ta'ala bisawab. Sehingga kalau di sisi pahala ya, kalau ketetapannya, kejelasannya sih kita nggak tahu. Cuman kalau dari harapannya, insya Allah lebih besar harapan yang wakafnya itu di situ diamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Wallahu ta'ala bisawab. Jadi kalau pahalanya kita nggak bisa pastikan ya Pak. Harapan. Ya kalau harapan jelas yang tadi yang istilahnya di situ dihidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dibandingkan dengan mungkin kita wakaf lalu di situ malah dipakai untuk ya kebid'ahan atau bahkan kemusyrikan waliyadzubillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada yang lain barangkali? Tidak ada? Ya, cukup ya kita
cukupkan kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita akhiri majlis kita pada kesempatan malam hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.